Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Corbuzier sedih tuh. Islam itu bukan hanya sekadar kita itu ucapkan 2 kalimat syahadat. Namun harus ada keyakinan dalam hati, dibangun kuat keyakinan ini, dan juga prakteknya, amaliyahnya juga ada. Gue ngapa tadi? Wah, iki lho Le, ndelok Mas Deddy Corbuzier lho, awake jan gede tenan. Sepadha orang kan kowe. Tunggu namu sithik ya. Wah, senengane ngapusi lho. Ngono mu. Kowe ngerti Mas Deddy Corbuzier ora ta kowe? Deddy Corbuzier sedih tuh. Wah, jan ketinggalan zaman kae lho. Binaragawan sesuk nang TV-TV. Iya. Saiki mlebu Islam. Mlebu Islam. Iya, Mbah, jan krungu berita ta kowe. Turnane Tri. Iya. Ora nek Mas Deddy masuk Islam iki apa sing dipelajari? Wah, nek kuwi aku ya ora ngerti. Jika ada masuk Islam, mu'allaf, dia baru-baru saja mengenal Islam, baru mengucapkan syahadat, apa yang mesti dia lakukan setelah itu? Yang jelas gini, Islam itu bukan hanya sekadar kita itu ucapkan 2 kalimat syahadat. Namun harus ada keyakinan dalam hati, dibangun kuat keyakinan ini, dan juga prakteknya, amaliyahnya juga ada. Karena namanya iman kalau dalam ajaran Islam itu adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. 3 ini harus ada. Inilah yang para ulama sebutkan tentang iman. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu situ ada ucapan, ada situ amalan, di situ ada keyakinan. Nah, sekarang prakteknya untuk yang mu'alaf ini, yang baru masuk Islam, ya juga demikian. Dia tidak cukup 2 kalimat syahadat saja. Dia mulai dari mengetahui 2 kalimat syahadat ini, harusnya dia lebih punya keyakinan kuat dengan kalimat tersebut. Terus yang berikutnya, dia praktekkan hal-hal yang merupakan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Nah, untuk memiliki keyakinan ini, tentu harus belajar. Maka kiat pertama adalah segera untuk mencari guru. Guru yang bagaimana? Yang bisa bimbing dalam akidah yang benar. Ya, siapapun ini ya yang masuk Islam, dia cari guru untuk dibimbing dalam akidah yang benar. Kemudian yang langkah kedua adalah dia mulai belajar dari akidah terlebih dahulu. Bagaimana iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, hari akhir, dan kepada takdir. Kemudian dia dalami lagi yang masuk dalam rukun Islam, tentang syahadat secara detail. Dia pelajari tentang masalah tauhid dan syirik. Kemudian dia belajar lagi tentang sholat, detail lagi gimana cara-cara sholatnya, sampai pada syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat. Bersuci dulu dia pelajari, lalu gerakan-gerakannya, mana yang masuk rukun, yang mana yang masuk sunnah. Ada dalam mazhab Syafi'i ada sunnah abad, ada sunnah hay'ah, dia pelajari. Terus ada yang kaitannya nanti masuk Ramadan, puasa lagi. Ya, walaupun Ramadan ini setahun sekali, nanti datang momen tersebut dia pelajari. Juga ada zakat kaitannya dengan hartanya, kalau dia memiliki kelebihan harta sudah memenuhi haul, nisab. Lalu kalau punya kemampuan untuk berhaji, dia juga pelajari tentang haji. Maka butuh belajar. Yang jadi prioritas tentang iman tadi dalam rukun iman, juga tentang Islam dalam rukun Islam. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membantu hal ini, coba koleksi buku-buku. Buku-buku yang ini mengajarkan dasar-dasar. Coba nanti bisa cari misalnya buku Minhajul Muslim. Ya, buku Minhajul Muslim ini mengkaji umum lengkap dari masalah rukun iman, rukun Islam, dan hal yang terkait dengan Islam pokoknya. Juga bisa beli buku yang membantu untuk masalah hati, adab, sampai larang-larangan. Ada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Itu juga bisa kaji dari situ. Nah, ada buku-buku sederhana ini, bahkan mungkin di beberapa toko buku menyediakan paket-paket belajar Islam. Yang jelas ibadah-ibadah tentang wudhu, sholat. Nah, dia harus punya buku khusus tentang itu. Di antaranya buku sholat, buku sifat sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lalu ini yang terakhir, yang ini juga penting. Selain punya buku tadi, kemudian belajar dari guru, dan tadi apa saja yang dipelajari, tentu butuh lingkungan. Mu'alaf itu butuh juga lingkungan.
dia tidak hanya belajar seorang diri, bisa jadi nanti dia kembali lagi ke masa jahiliyahnya dahulu, maka dia butuh lingkungan orang-orang yang sudah masuk Islam, atau orang-orang yang sudah berislam dari dulu, atau sudah mengenal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kumpul dengan mereka, ini paling mudah ditemukan dalam majelis ilmu. Maka disarankan yang baru masuk Islam ini bisa hadir dalam majelis ilmu secara rutin, ketemu dengan teman-teman yang soleh. Maka kiat-kiat tadi bisa dipraktekkan oleh para mu'allaf. Intinya kami harapkan mereka bisa terus istiqomah dalam belajar Islam, dan jadikanlah Islam sebagai penutup amal, karena innamal a'malu bil khawatim. Nabi katakan setiap amal itu tergantung dari penutupnya. Mudah-mudahan endingnya kita semua mati di atas Islam, dan Islamnya adalah Islam yang lurus sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga Allah beri istiqomah.